Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Kita semua kan tahu jelatang itu ya karena sengatannya yang sakit, ya kan? Tapi, gimana kalau gulma yang sering kita hindari ini ternyata adalah tanaman super? Nah, dengan bantuan riset dari Medical and Pharmaceutical Journal, kita akan bongkar rahasia di balik jelatang yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Pertanyaan ini nih yang mengubah segalanya. Coba deh, kita lupain dulu rasa gatal dan sakitnya, terus kita lihat lebih dalam. Kita bakal jelajahi apa sih yang sebenarnya tersembunyi di setiap daun, batang, dan akarnya. Ah iya, rasa panas dan gatal yang kayaknya familiar banget ya kalau kulit kita nggak sengaja nyenggol rambut-rambut halus di batangnya. Hampir semua orang pernah ngerasain. Ternyata, di balik sensasi nggak nyaman itu, ada koktail kimia yang sangat spesifik loh. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita kesengat? Yuk kita bedah sains di baliknya, biar kita paham apa aja yang dilepaskan rambut-rambut kecil itu ke dalam kulit kita. Jadi gini, rambut-rambut penyengat di jelatang itu fungsinya kayak jarum suntik super kecil. Pas kesentuh, ujungnya patah terus langsung nyuntikin campuran kimiawi ini. Ada neurotransmitter, ada asam. Nah, kombinasi inilah yang bikin kulit kita iritasi, sakit, dan muncul ruam merah. Oke, kita udah tahu soal sengatannya, tapi disinilah ceritanya jadi menarik banget. Jelatang itu jauh lebih dari sekedar mekanisme pertahanannya. Setiap bagiannya, dari akar sampai bunganya, punya fungsi beda, dan inilah kunci rahasianya. Tanamannya sendiri kan lengkap ya, ada bunga, daun yang bergerigi khas itu, batang yang tegak, sama akar yang kuat. Dan yang luar biasa, setiap bagian ini ternyata nyimpen profil kimia yang beda banget satu sama lain. Nah, disinilah plot twistnya. Kalau rambut-rambutnya itu isinya senyawa yang bikin iritasi, bagian lain dari tanamannya, daun dan akarnya, justru kebalikannya. Isinya itu gudang senyawa yang sangat berharga dan bermanfaat buat kesehatan. Kontras banget kan? Sekarang yuk kita buka peti harta karunnya. Kekuatan jelatang yang sebenarnya itu terletak pada kekayaan kimianya, sebuah profil fitokimia yang luar biasa kompleks. Lebih dari 50. Angka ini teman-teman diambil langsung dari temuan studi. Dan ini nunjukin betapa rumitnya komposisi kimia tanaman ini. Ini bukan gulma biasa, ini tuh ibaratnya laboratorium kimia alami. Peta ini nunjukin di mana semua keajaiban itu berada. Coba perhatiin deh, daunnya kaya akan klorofil dan vitamin. Sementara akarnya yang ada di bawah tanah nyimpan senyawa yang beda total, kayak fitosterol dan lignan. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Daunnya yang paling sering dimanfaatin itu bener-bener gudang nutrisi. Bayangin aja, di dalamnya ada vitamin C dan K, mineral penting kayak zat besi, dan antioksidan kuat seperti flavonoid yang tugasnya melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Dan coba lihat akarnya, di sini ceritanya beda lagi. Akarnya itu ngandung senyawa-senyawa kuat kayak fitosterol dan lignan yang punya manfaat kesehatan spesifik dan terpisah dari apa yang kita temuin di daun. Dengan komposisi kimia yang sekaya ini, gak heran kalau jelatang udah dipakai dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Dan sekarang, ilmu pengetahuan modern mulai membuktikan khasiat-khasiat itu secara ilmiah, menghubungkan tiap senyawa dengan efek farmakologis tertentu. Dan inilah hasilnya. Semua senyawa itu kalau digabungin, ngasih kita daftar manfaat yang panjang banget. Lihat aja,
dari antiinflamasi, efek neuroprotektif yang melindungi saraf kita, bahkan potensi anti alergi. Coba kita bedah beberapa yang paling utama. Nah, ini mungkin salah satu manfaat yang paling terkenal. Senyawa dalam jelatang bisa bantu ngurangin peradangan. Makanya ini jadi obat alami yang potensial banget buat kondisi kronis seperti artritis yang dialami banyak orang. Antioksidan itu ibaratnya bodyguard buat sel-sel tubuh kita. Nah, jelatang ini kaya banget sama senyawa-senyawa ini yang bantu menetralisir radikal bebas berbahaya dan melindungi kita dari stres oksidatif yang jadi akar dari banyak penyakit. Nah, poin ini penting banget. Jelatang nunjukin potensi yang nyata buat bantu ngatur gula darah. Ini relevan banget kan, ngelihat prevalensi diabetes yang terus naik di seluruh dunia. Makanya ini jadi area penelitian yang lagi aktif banget. Dan daftarnya masih panjang. Kemampuannya buat ngelawan virus dan bakteri, ngeredain alergi, ngelindungin jantung dan saraf, sampai ngeredain nyeri itu nunjukin betapa serbagunanya tanaman ini. Bener-bener sebuah apotek alami. Tapi ternyata manfaat jelatang itu nggak berhenti di dunia medis aja. Kekuatannya merambah ke berbagai industri lain dengan cara-cara yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan. Coba lihat aja perjalanannya, dari pakan ternak buat ningkatin kualitas susu, jadi pestisida alami, bahan tambahan pada roti, sampai jadi kandungan di sampo dan produk perawatan kulit. Luar biasa ya, gimana satu tanaman bisa punya peran di begitu banyak bidang. Jadi, kita udah menempuh perjalanan yang lengkap nih, dari rasa sakit akibat sengatan sampai penemuan pati harta karun kimiawi di dalamnya. Pemahaman kita tentang jelatang sekarang udah berubah secara fundamental. Kutipan langsung dari kesimpulan tinjauan ilmiah ini jadi penegasan dari semua yang udah kita bahas. Ini bukan lagi sekedar cerita rakyat, ini adalah fakta yang didukung oleh penelitian ilmiah yang solid. Inilah inti dari semuanya. Perspektif kita udah bergeser. Jelatang bukan lagi pengganggu di kebun, tapi simbol dari potensi tersembunyi dan kekayaan alam yang nunggu buat ditemukan. Pertanyaan terakhir ini bukan cuma soal jelatang. Ini tuh ajakan buat kita semua, buat ngelihat dunia di sekitar kita dengan rasa ingin tahu yang baru. Kira-kira berapa banyak gulma lain di luar sana yang sebenarnya adalah keajaiban yang belum terungkap? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.